Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini kita masih membahas mengenai bab fungsi, yaitu subbab mengenai fungsi. Dengan materi berikutnya itu adalah notasi fungsi. Baiklah, langsung saja ya kita simak materinya. Nah, pada pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan materi tentang fungsi, yaitu bagian yang ketiga adalah notasi fungsi. Nah, jika A dan B adalah dua buah himpunan, maka sebuah fungsi f dari himpunan A ke himpunan B itu dapat kita notasikan sebagai berikut. Nah, ini artinya ya, fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B. Nah, misalkan A itu adalah anggota dari himpunan A, maka pasangan dari A dalam himpunan B bisa kita nyatakan dengan F dalam kurung A. Nah, F dalam kurung A ini dibacanya F dari A. Nah, dalam hal ini ya, F dari A adalah bayangan atau peta dari A oleh F. Nah, sehingga ini bisa kita notasikan sebagai berikut. Fungsi F memetakan A ke F dari A. Nah, perhatikan diagram panah di samping. Nah, diagram panah ini menyatakan fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Nah, jika anggota dari himpunan A ini kita notasikan dengan X, maka anggota dari himpunan B bisa kita notasikan dengan 3X. Nah, misalkan ya, kita ambil salah satu anggota dari himpunan A. Misalnya X itu sama dengan 1. Nah, 1 ini kan anggota dari himpunan A, maka 3 anggota dari himpunan B ini ya bisa kita dapatkan dengan cara 3 dikali dengan 1. Nah, atau misalkan kita ambil lagi untuk X ini sama dengan 3, di mana 3-nya ini adalah anggota dari himpunan A, maka 9 anggota dari himpunan B ini ya didapat dengan cara 3 dikali dengan 3. Nah, sehingga bisa kita simpulkan setiap X anggota dari himpunan A itu memasangkan 3X anggota dari himpunan B. Jika fungsi tersebut dinamakan dengan fungsi f, maka fungsi itu bisa kita notasikan dengan fungsi f memetakan x ke 3x. Nah, sehingga ya didapat f dari x itu adalah 3x. Perhatikan contoh soal berikut ini. Diketahui suatu fungsi f memetakan x ke 5 dikurang 2x. Nah, jika daerah asal f adalah negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2, tentukan daerah hasil dari fungsi tersebut. Baik, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, dari soal ini ya, diketahui daerah asal fungsi f itu adalah negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Maka daerah asal ini merupakan nilai-nilai dari X. Nah, karena fungsi f ini memetakan X ke 5 dikurang 2X, maka f dari x adalah 5 dikurang 2x, atau bisa kita tuliskan fx sama dengan 5 dikurang 2x.
Nah, untuk nilai X sama dengan negatif 3, maka fungsi fx sama dengan 5 dikurang 2x ini ya, kita substitusikan atau kita ganti X-nya ini dengan negatif 3. Maka f dari negatif 3 itu sama dengan 5 dikurang 2 dikali dengan negatif 3. Nah, hasil dari negatif 2 ya dikali dengan negatif 3 ini hasilnya adalah positif 6. Maka bisa kita tuliskan 5 ditambah dengan 6 itu hasilnya adalah 11. Jadi f dari negatif 3 adalah 11. Atau f negatif 3 sama dengan 11. Nah, berikutnya untuk nilai X sama dengan negatif 2, maka f dari negatif 2 sama dengan 5 dikurang 2 dikali negatif 2. Jadi nilai X ini kita ganti dengan negatif 2. Nah, selanjutnya kita hitung hasil dari negatif 2 dikali dengan negatif 2, hasilnya adalah positif 4. Maka 5 ditambah dengan 4 hasilnya adalah 9. Jadi kita dapat f dari negatif 2 adalah 9. Berikutnya untuk nilai X sama dengan negatif 1, maka f dari negatif 1 itu sama dengan 5 dikurang dengan 2 dikali negatif 1. Nah, untuk hasil dari negatif 2 dikali dengan negatif 1 adalah positif 2. Maka 5 ditambah dengan 2 hasilnya adalah 7. Jadi kita dapatkan f dari negatif 1 adalah 7. Nah, kemudian untuk nilai X sama dengan 0, maka f dari 0 itu sama dengan 5 dikurang 2 dikali 0. Nah, hasil dari negatif 2 dikali 0 adalah 0. Maka 5 ditambah dengan 0 hasilnya adalah 0. Jadi kita dapatkan f dari 0 adalah 5. Selanjutnya, untuk nilai X sama dengan 1, maka f dari 1 itu sama dengan 5 dikurang 2 dikali 1. Nah, hasil dari negatif 2 dikali 1 ini adalah negatif 2. Maka 5 dikurang dengan 2 hasilnya adalah 3. Jadi kita dapatkan f dari 1 adalah 3. Nah, terakhir untuk X sama dengan 2, maka f dari 2 sama dengan 5 dikurang 2 dikali dengan 2. Nah, hasil dari negatif 2 dikali 2 adalah negatif 4. Maka 5 dikurang dengan 4 hasilnya adalah 1. Jadi kita dapatkan f dari 2 itu sama dengan 1. Maka daerah hasil dari fungsi ini adalah nilai-nilai yang sudah kita dapatkan ini. Jadi daerah hasilnya itu adalah 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Berikutnya contoh soal yang kedua. Diketahui himpunan P terdiri dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Kemudian himpunan Q diketahui terdiri dari negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, fungsi F ke Q itu ditentukan oleh fungsi F memetakan X ke 2X ditambah 1. Pertanyaannya, yang pertama tentukan daerah asal, yang kedua tentukan daerah kawan, dan yang ketiga tentukan daerah hasil. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pertanyaan yang pertama, tentukan daerah asal. Nah, karena fungsi F ini menyatakan relasi dari himpunan P ke himpunan Q, maka daerah asalnya itu adalah himpunan P. Sehingga domain atau daerah asal dari fungsi ini adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3.
Sementara untuk pertanyaan yang B, yaitu tentukan daerah kawan. Nah, daerah kawannya ini sama dengan himpunan Q, sehingga kode main atau daerah kawannya itu adalah himpunan Q yang terdiri dari negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, berikutnya pertanyaan yang C, yaitu daerah hasil. Nah, untuk mencari daerah hasil, maka kita akan mencari peta atau bayangan dari himpunan P. Nah, di mana fungsi f ini ditentukan oleh fungsi f memetakan X ke 2x ditambah 1, sehingga rumus fungsinya itu adalah f dari x sama dengan 2x ditambah 1. Nah, sekarang kita akan menghitung peta atau bayangan dari himpunan P, yaitu nilai X-nya. Nah, pertama, untuk nilai X sama dengan negatif 2, maka F dari negatif 2 ini sama dengan 2 dikali dengan negatif 2 ditambah 1. Jadi ya, nilai X yang berada di sini kita ganti dengan negatif 2. Nah, selanjutnya hasil dari 2 dikali negatif 2 adalah negatif 4. Maka F dari negatif 2 itu sama dengan negatif 4 ditambah dengan 1, hasilnya adalah negatif 3. Jadi kita dapatkan F dari negatif 2 itu sama dengan negatif 3. Berikutnya, untuk nilai X sama dengan negatif 1, maka F dari negatif 1 ini sama dengan 2 dikali dengan negatif 1 ditambah 1. Ini sama ya, nilai X dari fungsi ini kita rubah menjadi negatif 1. Nah, selanjutnya hasil dari 2 dikali negatif 1 ini adalah negatif 2. Maka F dari negatif 1 sama dengan negatif 2 ditambah dengan 1, hasilnya adalah negatif 1. Jadi, didapat F dari negatif 1 sama dengan negatif 1. Nah, selanjutnya untuk nilai X sama dengan 0, maka F dari 0 sama dengan 2 dikali 0 ditambah 1. Nah, hasil dari 2 dikali 0 adalah 0, maka F dari 0 sama dengan 0 ditambah 1, hasilnya adalah 1. Jadi, kita dapatkan nilai F dari 0-nya adalah 1. Nah, berikutnya untuk nilai X sama dengan 1, maka F dari 1 ini sama dengan 2 dikali 1 ditambah 1. Nah, ini sama ya, nilai X dari fungsi ini kita ganti dengan 1. Nah, selanjutnya hasil dari 2 dikali 1 adalah 2, maka F dari 1 itu sama dengan 2 ditambah dengan 1, hasilnya adalah 3. Jadi, didapat F dari 1 adalah 3. Nah, berikutnya untuk nilai X sama dengan 2, maka F dari 2 itu sama dengan 2 dikali 2 ditambah 1. Selanjutnya, hasil dari 2 dikali 2 adalah 4, maka F dari 2 itu sama dengan 4 ditambah 1, hasilnya adalah 5. Jadi, didapat F dari 2 sama dengan 5. Nah, yang terakhir untuk nilai X sama dengan 3, maka F dari 3 itu sama dengan 2 dikali 3 ditambah 1. Selanjutnya hasil 2 dikali 3 adalah 6, maka F dari 3 itu sama dengan 6 ditambah 1, hasilnya adalah 7. Jadi didapat F dari 3 sama dengan 7. Maka daerah hasil dari fungsi ini adalah nilai-nilai yang sudah kita dapatkan ini. Jadi daerah hasilnya itu adalah negatif 3, negatif 1, 1, 3, 5, dan 7. Nah, demikian tadi ya pembahasan untuk contoh soal yang kedua. Baiklah, demikian tadi pembelajaran kita kali ini mengenai notasi fungsi disertai dengan contoh-contoh soalnya. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar.
Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.